warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama podcast Dispersif Tuban. Si Perda Tuban, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan. Rapakat. Oke, halo teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas tentang apa nih? Bahas apa nih? Emang apa? Apa ya? Oke, hari ini kita akan membahas tentang skill content creator untuk remaja. Penting nggak sih? Oke, kita akan berbincang-bincang asik, seru, dan pastinya sangat berbobot ya guys. Sama aku, Regzi Firmanto Syarin dari SMA Negeri 2 Tuban. Saya sebagai host dan ada narasumber saya. Saya Yogi Rahmat dari SMA Negeri 2 Tuban dan sekarang saya duduk di kelas 12 IPSC. Perkenalkan, nama saya Raffi Satria Pradana. Saya sedang berada di kelas 11A. Oke, jadi kami dari SMA Negeri 2 Tuban. Oke, Mas Yogi ini dan Raffi adalah ketua multimedia, salah satu ekstra yang amat sangat populer di SMA Negeri 2 Tuban. Nah, Mas Yogi ini ketua di tahun berapa, Mas? Kalau aku sih ketua multimedia di tahun 2022 sama 2023. Oke, kalau Raffi? Kalau aku sendiri sih 2023 sampai 2024 ini ya. Bismillah ya guys, semoga buat Mas Yogi dan Raffi bisa terus berkembang dalam hal positif apapun, terutama di bagian multimedia. Oke, kita mau tanya dulu nih sebelumnya. Apa sih Mas buat orang awam kayak aku dan mungkin teman-teman yang sudah tahu atau mau belajar, langkah apa sih Mas awal untuk bisa tahu skill semuanya dari fotografi, terus desain dan lain-lain itu gimana Mas? Awalnya banget. Yang pertama-tama sih niat. Ya, kemauan. Satu kemauan. Kalau kita sudah niat, otomatis kita akan punya yang namanya ide atau gagasan untuk membuat karya tersebut. Jadi yang pertama niat, yang kedua kalau sudah ada niat pasti ada gagasan yang masuk ya Mas ya. Oke, kalau dari Raffi sendiri nih awal pertama. Sebenarnya yang paling penting itu konsisten kalau emang mau belajar kayak hal-hal dunia multimedia seperti itu ya. Konsisten dan yang pastinya sabar. Iya, sabar. Jadi kan mau berproses. Iya, mau berproses. Buat tadi kan awal kan kita harus ada niat guys, ada gagasan dan pastinya ada konsistensi. Kalau dari properti sendiri Mas, mungkin ada hal yang harus dilakukan atau yang harus dipunya nih buat kita ataupun aku sendiri kadang juga bingung. Langkah apa sih yang harus dilakukan content creator terus skill-skill untuk bisa jadi content creator itu sendiri? Kalau properti sih bisa dimulai dari yang kecil-kecil aja dulu ya. Misal kalau ingin menekuni dunia videografi, kita kan punya handphone sekarang sudah dibekali kamera-kamera yang dengan speknya yang lumayan ya buat video sekarang. Nanti edit pakai aplikasi-aplikasi bawaan HP bisa. Kalau buat Raffi sendiri nih, gimana Raffi? Yang utama sih kalau kita mau belajar dunia gitu harus benar-benar nyiapin skill yang pertama. Entah itu dalam fotografi, pengambilan foto bagaimana, exposure-nya harus dipelajari gimana, harus belajar shutter speed itu apa, coloring-nya bagaimana, nah itu perlu dipelajari lagi. Nah ini kan skill konten remaja, ada relevansinya nggak sih Mas buat nanti kehidupan mendatang, dalam arti mungkin bisa dijadikan sebagai cuan? Sangat bisa tentunya ya. Sangat bisa. Silakan Mas Yogi. Tentunya kalau kita menguasai skill konten ini, kita bisa menghasilkan uang. Kadang saya kan sama Raffi ini nyoba-nyoba foto gitu kan, terus kita upload di IG, terus ada orang yang lihat kan banyak tertarik tuh sama foto kita dan akhirnya pengen nyobain di job-job. Misal ada orang mau ada acara wedding lah contohnya, coba ngekontak Raffi, akhirnya diterima sama si Raffi, kan lumayan tuh. Cuma foto-foto aja dapat ya mungkin sekitar berapa ya? Berapa minimal nih, 300 lah. Berapa nih Mas? 300 itu buat awal. Fotonya cuma apa ya? Foto-foto apa tuh Mas? Kalau misalnya Foto-foto biasa sih. Foto-foto biasa, paling bonus editing gitu ya. Jadi kalau misal itu wedding aja atau foto-foto terserah Mas. Biasanya kan anak remaja gitu kan. Kita kan pengen foto-foto, apalagi yang girls gini kan pengen foto ya Mas. Mungkin bisa spill tipis-tipis lah harganya berapa gitu. Kalau untuk foto gitu sih biasanya tergantung konsepnya gimana dulu, susah atau enggak. Misal kalau mudah ya
mungkin sekitar 200 gitu 200-an cukup ya mas ya. Iya. Bisa kayak di pantai atau mau di mana gitu, Iya. itu bisa lah guys. Nah kalau kalian mau kontak mungkin bisa di screen dong mas IG-nya. Kalau aku IG-nya bisa Mirekzi ya guys. Kalau di mas Yogi nih. Kalau aku IG-nya _Yogi Rahmat. Oke, kalau Raffi Kalau IG ku sih Raf Fotografi ya, Nah. bisa di follow ya nanti. bisa di follow dan di job guys. Mungkin mau cerita mas Yogi tentang apa aja sih mungkin pengalaman-pengalaman yang pernah dilaluin waktu ada job, waktu ada pengalaman struggle-nya gimana, awal-awal karir, mungkin bisa diceritakan mas. Aku dulu ngejob di pengalaman pertama itu jujur kurang pede. Kurang pede mas? Kurang pede. Grogi Dengan, pasti. dengan Iya, grogi. skill yang sudah ada masih kurang pede? Kurang pede dengan skill yang dipunyai juga kan, mungkin berpikir gini, fotoku bagus gak ya nanti kalau akhirnya cocok gak ya sama klien. Soalnya kan setiap orang itu punya selera sendiri-sendiri, sedangkan di fotografi itu punya yang namanya nilai sendiri. Jadi setiap orang itu punya pandangan yang berbeda di setiap fotonya. Oke. Dan ketakutan biasanya waktu ngejob itu, kepuasan klien itu kayak gimana sih? Takut kita udah usaha semaksimal mungkin ya, tapi ternyata klien kok kurang puas, kurang gimana. Itu yang lebih ditakutin sebenarnya. Jadi kita nggak bisa memaksa pendapat kita kepada klien gitu, soalnya foto itu punya makna masing-masing bagi setiap orang gitu. Oke, jadi struggle-nya itu guys, walaupun Mas Yogi sama Raffi ini skillnya udah kuat banget, tapi tetap di awal karir, di Iya. awal job pasti ada rasa grogi, karena juga takut yang namanya klien masih kurang puas tuh ya mas ya. Terus kalau buat sekarang mas, menghadapi klien-klien itu pasti sudah biasa kan? Mungkin ada revisi-revisi atau sudah biasa banget Iya. gitu? Revisi itu wajib selalu, setiap Iya. job itu Pasti. 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 Dan kadang klien itu pasti tak tanyain, ini kurang gimana ya mas, kurang gimana ya, enggak, mohon revisinya, kalau ada kurangnya mohon diingatkan. Dan itu menjadi motivasi. Iya, justru kita tuh lebih suka revisi daripada nggak ada revisi. Tapi kalau kebanyakan revisi, Ya. itu kurang ajar. Kalau kebanyakan revisi juga nanti ditambahin juga ya mas ya Iya. pastinya ya. Ininya ditambahin. Ini ya tambahin juga. Tapi nggak masalah tentang ini juga guys. Kita semua tergantung skill, kemauan dan yang pastinya awal tuh pasti kurang pede ya guys. Cuman lama-lama karena terbiasa ya mas, udah tahu arenanya juga bagaimana, kliennya bagaimana, situasi bagaimana, pasti semua bisa berjalan dengan lancar guys. Terus kalau buat sekarang nih mas, udah pernah lomba ataupun pengalaman apa nih mas selain job-job gitu? Lomba sih, karena dulu kelas 10 awal-awal masuk ya, sekitar jarak berapa bulan? Sekitar jarak 2 bulan, 3 bulan itu aku langsung ikut lomba. Baru masuk SMA itu? Iya, langsung sama teman-teman aku yang aku kenalin aja dulu. Iya. Aku ajak gitu. Ayo buat ini video, nanti kita upload, kita ikutin lomba. Rezekinya lolos, Alhamdulillah. akhirnya menang. Menang mas? Menang. Wah. Juara 1 lagi. Juara satu. Juara 1. Baru beberapa bulan di SMA sudah menghasilkan prestasi Iya. yang banyak guys. Itulah namanya skill ya. Nah pasti kalau di multimedia sendiri gimana nih Mas Yogi sama Raffi? Keseruan-keseruan apa aja nih ada di multimedia? Kalau multimedia, Konten kreator ya ini ya. dapat project konten yang kemarin lagi viral Iya. di akun IG-nya Kreativa. Nah, Oh iya, Sekitar jangan- berapa kemarin? 700 ribu ya? ribuan. Iya, itu 700.000. viewersnya 700.000. 700.000. Wow. Like-nya Keren, guys. 10.000 lebih ya? 10.000 lebih. 10.000 lebih like-nya. Nah itu gimana nih Mas? Ada strateginya nggak sih? Kalau buat konten-konten kan biasanya kan nggak, mungkin aku pernah dengar ada jam-jam tayangnya yang harus dikejar. Iya. Terus ada juga strateginya gimana tuh Mas? Kalau jam itu memang ada. Emang ada Mas? Iya, emang ada. Semisal saja kita upload konten itu siang hari, mungkin habis sholat zuhur 12:30. Itu lumayan. Soalnya kan itu jam-jam orang pada istirahat kerja, istirahat sekolah. Jadi orang-orang kan pada gabut tuh. Iya. Akhirnya lihat konten itu. Kan reels itu gimana ya? Jalan terus ya. Jalan terus. Dan dengan jalannya itu terus, views itu nambah. Kalau buat Raffi sendiri? Ini ya, kalau konten itu ya kita strateginya gimana biar viral itu, pertama kalau percaya nggak percaya, device itu berpengaruh juga. Device, maaf nih yang nyebut merek, iPhone algoritmanya itu punya algoritma yang berbeda daripada Android kayak gitu. Iya, efeknya itu juga. Kalau pengen dapat konten yang cepat viral itu, mending ngikutin tren yang ada. Contoh tren apa, misal dance apa gitu,
mending ikutin gitu aja. Mungkin Terus, lagunya yang viral nah, gitu ya, Raffi, ya? lagu-lagunya itu Lagu-lagunya terutama yang itu viral. yang bikin viral biasanya dari lagunya itu. Lagu, terus mungkin dance apa atau waktu apa gitu, Iya, itu bisa benar. dikolaborasi sama konten yang ada di sekolah. Oke, yang buat tadi ya guys ya. Gimana sih cara viral, strateginya apa aja sih? Terus nih Mas, kalau misal kita kan udah strategi viral kan, cuman di beberapa mungkin masih ada jam tayang yang kurang, pasti ada naik turunnya kan ya Mas? Iya. Grafisnya itu pasti Mas ya. Itu gimana cara bisa konsistenin stabilin itu gimana Mas? Apa tetap harus setiap minggu misal nih kita upload konten 2 kali, apakah setiap minggu harus 2 kali ataupun bisa lebih? Itu efek gak sih Mas kalau lebih dan kurang? Kalau konsisten dalam konten itu seharusnya iya. Semisal kita punya jadwal 2 minggu sekali buat konten, ya itu emang harus dijalanin secara rutin terus. Kita nggak boleh bolong-bolong, soalnya itu kan gimana ya, semisal pertama kita buat video langsung melejit, itu kan otomatis orang-orang wah videonya bagus ya, Iya. kita tunggu next episode-nya. Terus semisal kita nggak upload selama 1 bulan lah contohnya, otomatis kan orang-orang itu bingung, oh kok nggak upload lama banget ya, kayaknya ini akun udah mati, akhirnya kan ditinggalin. Nah sedangkan kalau kita upload secara rutin, orang-orang itu kan akhirnya upload lagi nih, bagus Iya. lagi, akhirnya besok lagi lihat, oh bagus lagi, lihat lagi. Akhirnya Dan penguatan karakter itu juga perlu. gimana tuh Vi? Kalau penguatan karakter itu misal kita buat konten A, terus kita buat konten B, itu harus ada satu hal yang ditonjolkan kalau itu konten dari kita. Ciri khas ya Iya, Vi ya, ciri berarti ya. khas. Kita harus punya ciri khas konten di situ. Kalau misal ciri khas kontennya ceria, ya harus ceria gitu, Iya. gitu ya yang bikin viral ya. Terus kadang kan harus ada slogan, Oh iya, ya, ada slogan yang nggak ada di orang-orang lain. buat kita sendiri nih remaja ya pastinya ya. Ini kan sudah di awal sudah kita tahu kan bahwa skill content creator itu sudah sangat penting buat remaja. Oke, kita validkan ini sangat penting ya guys. Dan pesan-pesan nih Mas, mungkin Mas Yogi, Raffi berpesan pada remaja, khususnya saya dan mungkin teman-teman juga, gimana nih Mas? Ya mungkin buat kalian semua yang pengen belajar dunia perkontenan ya, pesan saya mulai aja dulu. Mulai dari HP kalian ini aja dulu. Mulai berani ya Iya, Mas ya? mulai berani. Niatin dulu aja. Belajar dari YouTube itu bisa kok. Aku juga dulu belajar dari YouTube, dari Google. Nanti aku coba-cobain buat sendiri. Nanti coba upload ke IG atau sosmed yang lain. Kalau mungkin banyak like-nya, lanjutin aja terus pokoknya. Mungkin ada teman kamu yang gak suka atau kritik, jadiin aja evaluasi atau perbaikan buat kamu, buat menjadi lebih baik lagi. Dan motivasi tentunya. Kalau buat Raffi, pesan-pesan? Kalau buat aku, buat teman-teman yang baru mulai belajar konten kayak gini ya, pokoknya intinya yang pertama itu skillnya dulu mantepin. Kalau urusan device apa segala macam itu belakangan, kan percuma device bagus-bagus kalau nggak punya skill buat apa gitu. Yang penting tadi berani, satu, kedua berani mencoba itu ya, berani mencoba Mas ya. Terus habis itu kita harus mulai dari properti kecil aja guys, dari mulai HP. Nanti kalau misal udah bisa, udah mulai Skillnya konsisten, berkembang. berkembang skillnya, nanti bisa masuk ke upgrade barang lagi Upgrade nih. ke kamera. Ya, upgrade ke kamera, upgrade ke apa ya, pokoknya kita konsisten aja ya, harus konsisten. Coba. Nah, untuk Tuban nih, pesan-pesan apa yang mau disampaikan Mas? Mungkin ada kesan-pesan buat si Perda atau Pesan dari saya sih, semoga si Perda terus berkembang di Amin. dunia ini ya, podcastnya khususnya. Soalnya ini udah bagus banget loh. Lebih dari proper malah. Iya. semoga kedepannya si Perda lebih maju, terus maju dalam hal kebaikan dan Amin. terutama podcastnya ini. Terus eksis dan dapat membanggakan Iya. nama kota Tuban tersendiri. Oke, Tuban ini gak main-main ya ternyata Harus ya. nggak main-main. Iya. Dalam hal remaja, talentnya banyak banget, selebgramnya juga banyak banget. Oke guys, segitu aja Mas ya dari aku, dari Mas Yogi, dari Raffi. Semoga bincang-bincang kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mas Yogi dan Raffi, sangat Iya. senang sekali bisa berbincang-bincang dengan senior saya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Jangan lupa buat subscribe YouTube ini, like dan komen, dan pastinya kalian harus share juga. Oke, dan jangan lupa kita tetap tunggu di TikTok dan IG-nya si Perda Tuban. Oke, si Perda Tuban, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan. Rapakan. Rapakan.
Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.